Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Pupun dengan NIM 0203212236, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, jurusan peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan materi pengobatan skabies dengan menggunakan daun gamal. Nah, ini adalah contoh hewan yang terkena skabies dan ini adalah contoh dari daun gamal. Nah, mungkin langsung saja, bagaimana sih cara pengobatan skabies dengan menggunakan daun gamal? Namun, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara pengobatannya, yang pertama yang harus kita ketahui tentu saja apa sih penyakit skabies ini? Nah, penyakit skabies adalah penyakit menular pada kulit hewan yang disebabkan oleh sekelompok jenis tungau. Salah satunya yaitu tungau Sarcoptes scabiei yang memiliki cakupan inang yang luas. Penyakit skabies ini bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, apa sih gejala klinis dari penyakit skabies ini? Gejala klinis yang pertama yaitu hewan yang terserang skabies akan mengalami rasa gatal yang ditandai dengan ternak yang berusaha menggaruk, menggigit, atau bahkan menggosokkan bagian yang gatal. Yang kemudian, bagian tersebut akan menimbulkan luka dan luka tersebut akan mengeluarkan cairan atau eksudat. Selanjutnya, gejala klinis yang kedua yaitu cairan akan menjadi kropeng pada kulit dan jika berlanjut atau terjadi keparahan akan terjadi penebalan dan bulu akan rontok. Jadi, jika gejala klinis yang kedua ini sudah terjadi, maka akan susah untuk diobati. Jadi akan lebih baik pada gejala klinis yang kedua, hewan atau ternak yang terkena skabies langsung diobati. Nah, setelah kita mengetahui apa sih penyakit skabies dan terbukti bahwa hewan atau ternak kita ternyata terserang skabies, selanjutnya yaitu pengobatan skabies dengan menggunakan daun gamal. Yang pertama, ternyata daun gamal ini memiliki keunggulan. Nah, keunggulan yang pertama yaitu daun gamal telah terbukti berkhasiat sebagai obat skabies hingga 100% dalam 2 kali pengobatan dengan interval 1 minggu. Jadi, dalam jangka waktu 1 minggu, ternyata daun gamal dapat mengobati penyakit skabies. Selanjutnya, banyak ditemukan di lapangan dan digunakan sebagai hijauan. Nah, tanpa kita susah untuk mencarinya, daun gamal ini dapat kita temukan di lapangan. Selanjutnya, memiliki senyawa aktif anti skabies yaitu kumarin. Ternyata yang bermanfaat atau dapat mengobati penyakit skabies yaitu kandungan kumarinnya. Di luar dari bagaimana cara pengobatan dari penyakit skabies, ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sanitasi kandang. Sanitasi kandang ini perlu dan harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena jika kandang ini tidak disanitasi, maka akan besar kemungkinan bahwa tungau akan berada di lingkungan kandang. Penyebabnya yaitu dari kandang yang lembab, banyaknya kotoran yang menumpuk, atau bagian-bagian yang kotor yang tidak kita bersihkan, dan air yang menggenang itu dapat membuat tungau berada di area tersebut dan akan menempel pada kulit atau bulu hewan maupun ternak. Selanjutnya, hewan yang telah diobati harus ditempatkan pada kandang yang bersih dan bebas tungau. Nah, hal ini harus dilakukan karena jika hewan yang telah diobati namun tetap berada di ternak sebelumnya yang ternak itu terkena atau terjangkit penyakit skabies, maka besar kemungkinan bahwa ternak tersebut akan terkena kembali penyakit skabies secara terus-menerus. Jadi lebih baik hewan yang telah diobati yaitu dipindahkan kepada kandang yang bebas dari tungau. Selanjutnya, jika kandang masih belum terbebas dari tungau, maka akan berpotensi untuk menginvestasi ulang hewan yang telah sembuh dan menjadi sumber penyakit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa harus dilakukan perpindahan kandang atau perpindahan ternak yang sebelumnya dari tempat yang terkena penyakit tersebut ke tempat yang bersih atau bebas dari tungau. Nah, selanjutnya yaitu poin utama dari penyuluhan kali ini yaitu bagaimana sih cara pembuatan
daun gamal untuk obat penyakit skabies. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu cobek, tentu saja, dan ada alat penghalusnya, ada saringan, ada kompor untuk memanaskan, panci sebagai tempat untuk memanaskan, dan tentu saja ada pengaduknya. Dan yang terakhir yaitu botol gelap untuk menyimpan nantinya obat skabies tersebut. Selanjutnya, daun gamal sebagai bahan yang digunakan dan minyak sawit atau kelapa. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Yang pertama, 100 gram daun gamal dicincang atau di blender dan direbus dalam minyak kelapa sawit sampai mendidih selama 1 jam. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu memisahkan dulu daun dari batangnya dari daun gamal itu, yang kemudian kita hancurkan sampai keluar minyak kumarinya. Kenapa harus dihancurkan terlebih dahulu? Agar nantinya kumarinya dapat cepat keluar pada proses pemanasan. Pemanasan yang pertama yaitu selama 1 jam dengan dibiarkan mendidih dengan suhu tinggi. Cara yang kedua yaitu suhu diturunkan, jangan sampai mendidih selama 1 jam. Jadi setelah daun gamal mendidih dan dilihat dari minyak yang mendidih, kemudian suhunya diturunkan selama 1 jam. Jadi prosesnya tuh 1 jam selama pemanasan dengan suhu tinggi, dan selanjutnya pemanasan 1 jam dengan menggunakan suhu rendah. Yang ketiga yaitu minyak yang telah mengandung bahan aktif kumarin disaring dan diperas agar tersaring sempurna dan dimasukkan ke dalam botol gelap. Jadi setelah proses pemanasan selesai selama 2 jam, minyak dan daun gamal dibiarkan dulu dingin terlebih dahulu, kemudian saring. Yang kemudian minyaknya akan mengandung kumarin yang dikeluarkan dari daun gamal yang setelah proses pemanasan. Setelah itu, minyak yang tersaring sempurna dimasukkan ke dalam botol gelap. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pengaplikasian daun gamal ini untuk mengobati penyakit skabies. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan dulu bagian yang terkena skabiesnya, lalu oleskan minyak daun gamal ini kepada bagian yang terinfeksi. Namun jangan lupa, jika akan mengobati ternak atau hewan yang terkena skabies, harus menggunakan sarung tangan dan masker. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penyakit skabies ini yaitu zoonosis yang dapat menular kepada manusia. Jadi jika kita tidak menggunakan alat pelindung tersebut, kita akan terkena penyakit skabies. Setelah itu, oleskan sampai merata. Dapat menggunakan kuas atau langsung saja dengan menggunakan tangan sampai merata. Kemudian sampai kering, lalu dapat didiamkan. Setelah melakukan pengobatan tersebut, dalam minggu selanjutnya harus menggunakan lagi obat skabies tersebut pada bagian yang belum sembuh. Jadi jika dilihat hewan atau ternak itu sudah sembuh, maka boleh tidak diberikan lagi daun gamal sebagai obatnya. Namun jika dilihat bahwa hewan atau ternaknya masih memiliki penyakit tersebut, maka harus diberikan lagi obat tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. See you next time!